lembut, sabar dan murah hati. Jika cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan, rasa cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik, pada hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu pengorbanan dirinya dalam bentuk perjamuan terakhir, yang hari ini kita bisa rayakan dalam bentuk Ekaristi. Pada hari ini juga akan kita dengarkan betapa Tuhan Allah kita itu mengasihi kita, memberikan yang terbaik untuk kita, dan harapannya yang diberikan oleh Allah itu membantu kita mengarahkan hidup pada keselamatan dengan cara saling mengasihi satu sama lain. Maka mari kita sejenak kita siapkan hati kita untuk kita kenangkan kembali bagaimana pengorbanan Allah dalam kehidupan kita hayati, dan bagaimana kita sekarang ini yang sudah menerima Ekaristi, setiap apa yang kita rayakan dalam kesempatan bersama di setiap hari Minggu ataupun di setiap hari-hari khusus yang disediakan oleh gereja, apakah kita betul-betul merasakan Ekaristi itu menguatkan, atau malah kita anggap sebagai sesuatu yang terbiasa karena sudah biasa. Kita ini sejenak, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba Allah oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba Allah untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul
harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pingganmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat biara keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan
Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Saudara-saudara, apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak basuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku."
Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini misalnya streaming ya. Tadi Mas Supri saya suruh berdiri dulu supaya dia bisa men-shopping. Terima kasih ya Mas. Ini dadakan soalnya, tapi nggak apa-apa biar orang tahu di mana itu stasi Sapa Indah Santo Yohanes. Dan seringkali orang bertanya di mana itu Sapa Indah. Tadi dalam perjalanan suster juga bertanya, Saba itu apa artinya Mas ya? Apa Pak artinya Saba? Samar. Samar. Hah? Samar. Samar. Bahasa apa tuh Pak? Melayu. Melayu. Oh, Melayu. Nah, suster, Saba itu samar. Samar itu berarti tidak jelas ya? Ya, agak. Atau abu-abu? Enggak. Hah? Samar-samar. Samar-samar ya? Iya, samar-samar lah. Samar-samar ya. Itu bahasa Melayu. Jadi kayak pikir tadi Saba itu yang tempat untuk nulis zaman dulu itu. Enggak. Ya, tempat nulis dari Ya. batu, nanti kalau sudah selesai itu dihapus, ternyata Grip tuh ternyata bukan. Akhirnya kita tahu Saba itu ternyata samar, tidak jelas, masih bentuknya bayang-bayang. Tapi semoga hari ini kita tidak imannya samar-samar ya. Imannya ini jelas, bahwa yang kita rayakan setiap dalam entah Sabtu, entah Minggu, entah perayaan di hari-hari biasa, yang namanya Ekaristi yang kita rayakan ini jelas. Bukan uskup yang memberi, bukan juga paus yang menentukan, bukan juga Romo yang mengambil keputusan. Ini adalah warisan dari Tuhan Yesus sendiri, jelas. Yang dia wariskan bukan hanya bentuknya barang, tetapi dirinya sendiri. Yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, yang mau percaya kepadanya. Maka hari ini, walaupun dalam situasi pandemi, kita tetap masih bisa merayakan Hari Kamis Putih. Mengenangkan perjamuan malam terakhir di mana Yesus memberikan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir, yang berikan hukum yang sampai dengan detik ini dan sampai akhir zaman tetap akan berlangsung dan tetap akan menjadi sesuatu yang ideal. Dikatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa Yesus melakukan itu, pembasuhan kaki, sama mengatakan bahwa memang surga itu ada di telapak kaki. Telapak kaki artinya di bagian paling rendah, yang seringkali orang tidak mau menerima. Sepatu walaupun mahal, tapi tetap letaknya di bawah. Orang derajatnya tinggi, tetap diingatkan oleh Yesus, sama saja. Kamu di bawah atau di atas, statusmu rendah atau statusmu di atas, tetap kamu itu harus melayani. Kalau saya bertanya,
sepatu yang paling bagus itu apa sih? Orang menjawab, yang mahal Romo, yang dari kulit Romo, yang tidak gampang rusak Romo. Padahal sepatu yang paling bagus itu adalah yang melindungi diri kita dari segala macam mara bahaya. Maka Yesus memberitahukan kepada kita sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari. Untuk mencapai suatu keselamatan itu jangan pernah kita sombong. Jangan pernah kita mencari yang namanya tinggi-tinggi. Banyak tugas-tugas dan tanggung jawab yang sederhana seringkali kita lupakan. Tetapi seringkali kita hanya memburu yang paling terhormat, yang paling bisa dilihat orang. Kaki. Walaupun istilahnya dia seorang yang tinggi pangkatnya, tinggi derajatnya, tetapi dalam situasi tertentu, ya kaki itu tetap ada selalu di bawah. Nggak pernah kaki itu di atas. Kaki selalu di bawah. Kecuali kalau orang itu ya akrobat ya. Dia berjalan pakai tangan. Tetapi secara umum kaki itu letaknya ya selalu di bawah. Dan kaki itu mempunyai suatu yang sangat penting, bahwa dia mempunyai suatu hal yang untuk menjaga supaya manusia, supaya setiap makhluk hidup itu mengalami situasi yang terbaik. Coba lihat kalau orang gemuk, kakinya kalau dia memang betul-betul sudah berat, akan tetap bisa menyangga sekuat-kuatnya. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa dia sudah capek, tetapi yang ngomong bukan kakinya, tapi mulutnya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa seberat apapun beban yang namanya diri kita, badan kita ini, kaki tidak pernah mengeluh. Ditaruh di tempat yang mengkilat, dia mau. Dibawa berjalan di tempat lumpur, dia mau. Di tempat yang sehat, dia mau. Di tempat yang tidak enak juga dia mau. Nah inilah yang mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu sudah memberkati yang namanya hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kerendah hatian. Yang penting kita belajar dari kaki ini, dia mau tetap menghantar kita pada situasi yang terbaik. Kalau ada duri, dia langsung memberikan kepekaan kepada kita. Itu nggak bagus, maka dia merasa sakit. Kalau ada sesuatu yang tidak baik untuk dilewati, dia otomatis langsung memberikan sinyal kepada kita dengan mungkin tidak baik itu kesandung misalnya. Jangan sampai kita masuk di lubang yang paling dalam. Nah, Yesus memberitahukan kepada kita, kalau aku saja yang kamu akui sebagai Tuhan dan gurumu melakukan semua ini, ya kamu harus melakukan semua itu. Jangan pilih-pilih. Karena apa? Kalau kita memilih, berarti kita tidak mau seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dalam bersikap, kita dituntun juga oleh Yesus, supaya apa? Supaya selalu sadar bahwa kalau Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita, mengapa kita seringkali sulit untuk memberikan diri kita untuk sesama kita? Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya untuk keselamatan kita, mengapa kita seringkali sulit untuk memberikan diri kita, membantu sesama kita, menghantar mereka pada keselamatan? Nah, Ekaristi sebagai suatu perjamuan yang dilakukan oleh Yesus bersama para murid diteruskan oleh Gereja Katolik sampai dengan detik ini. Banyak orang bertanya, banyak juga orang merasa tidak nyaman, banyak juga orang merasa tidak mempunyai suatu hal yang terbaik untuk dibawa pulang ketika melakukan ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Tetapi kita diingatkan kembali, ternyata setelah Yesus merayakan Ekaristi bersama para murid, terakhir dia melakukan pembasuhan kaki. Lalu yang terjadi apa? Yang mau dikatakan kepada kita, setelah kamu merayakan kurban Ekaristi, hendaknya kurban Ekaristi itu dibawa pulang dengan melakukan apa? Pelayanan kepada sesama. Maka dikatakan selalu dalam Ekaristi, kata terakhir, pergilah kamu diutus. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan
yang dikatakan dalam Ekaristi itu sebagai kurban. Jadi kalau ada orang Katolik yang sudah terima komuni, yang sudah selalu ikut dalam perjamuan Ekaristi, tapi hidupnya selalu mengorbankan orang, itu juga tidak sesuai dengan iman. Tetapi kalau dia dalam hidup selalu mau berkorban, mau menjadi korban, itu berarti dia sudah melaksanakan yang dikatakan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus. Semoga dengan peristiwa perjamuan malam terakhir kita ingat Ekaristi, jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dipermainkan, dan jangan pernah dianggap tidak ada artinya. Karena ini bukan gereja yang memberikan, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan yang paling penting lagi, setelah Ekaristi, jangan pernah kita hanya melakukan yang namanya kekudusan, yang melakukan percaya sama Tuhan, hanya percaya saat kita di dalam gereja, atau saat doa saja kita percaya. Tapi ketika dalam hidup keseharian kita lupa akan apa yang kita doakan, apa yang kita bawa dalam peristiwa-peristiwa ibadah. Harapannya, saudara-saudariku, dengan peristiwa Kamis Putih ini, buatlah hati kita senantiasa putih. Ya, putih, bukan biru ya. Kalau yang namanya, kalau dalam pewayangan ya, pewayangan itu ada lakon yang namanya dari Pendawa itu, siapa Pak? Yang punya darah putih Pak. Puntadewa. Puntadewa. Kalau kita orang Jawa punya tradisi pewayangan. Puntadewa itu orang yang tidak punya marah, yang tidak punya benci, yang tidak punya rasa memiliki. Artinya dia tidak terikat pada hal duniawi. Burung saja yang kelaparan, dia kasih darahnya, dia kasih dagingnya. Istrinya saja mau diminta orang, dikasihkan. Dia tidak mau merasa terikat. Itulah yang diminta kepada kita dengan peristiwa Kamis Putih ini. Bukan kita kasihkan istri kita, bukan kasihkan suami kita, bukan. Harus ada suatu pembelajaran untuk diri kita sendiri. Putihkan hatimu, bukan pucat ya, putihkan hatimu, murnikanlah dirimu, supaya yang dikatakan Yesus pada hari ini, kita tidak pernah bisa menggagahkan diri, menyombongkan diri. Sebaliknya kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Baik kalau kita punya prinsip lagi, ya kaki itu bagi kita menjadi sesuatu simbol. Simbol yang tidak akan pernah bersaing. Selalu akan beriringan jalannya, bergantian. Itu namanya hidup harus saling beriringan. Kita berdoa, ya kita berkarya. Kita berkarya, ya kita berdoa. Supaya jangan sampai kita akhirnya melangkah tanpa ada kejelasan. Tidak bisa jalan itu, kalau mau dikatakan jalan itu lalu majunya sama-sama nggak bisa. Ya harus saling bergantian lah jalan itu dengan kaki. Semoga kita sekalian dalam rumah tangga, dalam hidup gereja, dalam hidup bermasyarakat, akhirnya kita bisa merasakan bahwa walaupun keselamatan sudah ada dalam diri kita masing-masing, tapi syaratnya keselamatan itu tetap menjadi milik kita dan menjadi sempurna kalau kita sudah mendasarkan hidup ini dengan kerendahan hatian. Kalau kerendahan hatian itu sudah ada pada diri kita, maka kita sudah punya satu poin. Teladan Yesus itu sudah kita ikuti dalam keseharian kita. Kerendahan hati membantu kita untuk menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah menjadi cemburu, tidak mudah menjadi iri hati, tidak juga masih dalam situasi hidup ini hanya bisanya cuma marah, dan tidak juga dalam situasi mudah minder. Tersinggung itu gampang untuk menjadi orang seperti Yudas. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, hanya mencari cara di mana dia bisa mengungkapkan tersinggungnya, tidak mampu menerima dan tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya bisa membalas dendam.
Jadi dengan segala situasi yang ada, kita harus belajar seperti Yesus sudah ajarkan, jadilah kita manusia-manusia yang rendah hati. Yang kedua, yang saya selalu tegaskan dalam hidup ini, kerendahan hati juga dibutuhkan untuk hidup kita bersama temannya, yaitu kelemah lembutan hati. Semoga dengan ini Yesus mengajarkan sesuatu yang indah untuk kita, yang bisa kita bawa dalam situasi hidup kita. Amin. Kita lanjutkan dengan ungkapan iman kita dengan syahadat singkat. Mari kita berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang disengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mengasihi. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melaksanakan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga pelayanan Kristus dalam mengasihi para muridnya mengugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup kesetiaan keluarga kami pancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa seturut dengan kebutuhan kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami roti yang kami persembahkan ini, inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami anggur yang kami persembahkan ini, inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan selamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh suatu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti.
Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Aloysius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang terbebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, tetap perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah Allah yang telah memberikan damai kepada kita dengan pengorbanan dirinya, dan Dia memberikan ekaristi kepada kita sebagai sesuatu yang memberikan daya kekuatan bagi kita untuk mengalami keselamatan. Maka berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas menerima kepada saya, tetapi bersabda saja saya. Tubuh yang akan kita sambut mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudariku, kita hening sejenak, kita berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, supaya dengan hidup yang kita harus jalani, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, Ekaristilah yang menjadi sumber daya kekuatan kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyerahan diri-Mu bagi karya keselamatan Bapa, bagi keselamatan kami sebagai umat yang Kau kasihi. Semoga kami yang senantiasa berpasrah diri ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, hanya tetap setia kepadamu dalam untung dan malang. Dalam situasi-situasi apapun yang kami harus jalani, agar kami tetap percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan kami mohon berkat-Mu, agar hidup kami makin hari makin dimampukan untuk tetap setia kepada apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terlebih, untuk mengasihi sesama kami dalam hidup ini secara tulus dan jujur. Dan biarkanlah kami menjadi manusia-manusia yang rendah hati, yang punya hati benar-benar lembut seperti hati kudus-Mu, yang senantiasa Engkau berikan kepada kami untuk membawa kami pada keselamatan. Bantu kami dalam keluarga-keluarga kami masing-masing, dengan pekerjaan, dengan usaha jerih payah, dengan doa yang kami jalankan, lakukan. Semoga kami semua yang masih berharap akan yang terbaik untuk kehidupan kami dengan situasi yang benar, dimampukan untuk memperolehnya karena percaya sepenuhnya hanya ke dalam kasih dan cinta-Mu. Biarlah iman, harapan, kasih kami makin berkembang, dan semoga di waktu pandemi ini Engkau berikan kepada kami kekuatan iman untuk selalu berharap akan hidup, kesehatan, keselamatan kami. Dan biarlah apa yang menjadi usaha jerih payah kami senantiasa mampu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Sehingga apapun yang menjadi tantangan dalam hidup ini senantiasa mampu diarahkan pada rencana-rencana-Mu sendiri, dan juga keselamatan yang telah Engkau siapkan bagi orang yang percaya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami, dan semoga dengan penderitaan, dengan susah jatuh bangun kami dalam hidup ini, kami tetap setia. Kami makin dikuatkan, dan kami mampu untuk selalu berharap ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini semua kami mohon karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Permen gereja untuk Jumat tanggal 2 April 2021. Yang pertama, untuk ibadah jalan salib dilaksanakan jam 7 pagi, dipandu oleh Bapak Suratin. Dan untuk ibadah penghormatan salib dimulai jam 11 siang
sebagai madu perayaan oleh Suster, Rektor oleh Saudara Nofri, Pemazmur oleh Bapak Suratin, Dirijen oleh Ibu Rudi, dan Pembatisah oleh Bapak Rasid Suryadi. Sekian untuk dengan hari ini. Terima kasih.